Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fuzzy inference. Jadi lanjutan terkait kemarin ya, terkait himpunan fuzzy. Nah ini kita masuk ke sistem inferensi fuzzy atau dalam bahasa Inggrisnya fuzzy inferential system atau bisa kita sebut dengan FIS. Yang pertama ini ada metode Tsukamoto. Jadi di metode Tsukamoto ini setiap konsekuen pada aturan berbentuk if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Jadi sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan alfa predikat atau bisa disebut dengan Weierstrass. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Nah, misalkan diketahui ada dua rule di mana A, B, dan C adalah himpunan fuzzy, maka jika X adalah A1 dan Y adalah B1, kemudian Z adalah C1. Kemudian, jika X adalah A2 dan Y adalah B2, maka Z adalah C2. Nah, jadi ini ya, seperti yang di atas sama, sesuai dengan X-nya apa, B-nya, Y-nya apa, dan kemudian hasil Z-nya adalah kombinasi dari A dan B. Untuk tahapan fuzzy Tsukamoto, yang pertama ada falsifikasi standar ya, seperti urutan falsifikasi yang sebelumnya dijelaskan. Yang pertama ini ada falsifikasi, kemudian pembentukan basis pengetahuan fuzzy atau rule dalam bentuk if then. Kemudian ada mesin inferensi, ini menggunakan fungsi implikasi min untuk metode Tsukamoto. Jadi untuk mendapatkan nilai alfa predikat tiap-tiap role, dari alfa 1, alfa 2, alfa 3, sampai alfa n, itu yang dipilih adalah min. Dan nilai alfa predikat digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas atau crisp untuk Z1, Z2, Z3, dan Zn. Nah, untuk difalsifikasinya kita pakai Z bintang. Ini rumusnya adalah sigma alfa I dikali Zi dibagi sigma alfa I. Nah, di sini untuk konsepnya ya, kita pakai min. Ketika ada variabel 1, misal di titik ini, dan kemudian variabel 2 di titik ini, dan variabel 2 ini lebih tinggi ya nilainya, nilai alfanya lebih tinggi. Nah, untuk hasilnya, karena kita pilih min, maka yang terpilih adalah yang variabel pertama, atau alfa 1 ini dengan titik Z1 di sini. Nah, kita pilih yang min. Jadi yang di bawah ini yang dipilih. Nah, untuk yang ini A2, variabel satunya ini di titik di sini ya, hampir mendekati 1. Dan untuk yang variabel 2, B1 ini di bawahnya. Maka kemudian untuk variabel 3 atau Z-nya, untuk alfa 2-nya ini dia diambil yang min. Kita ambil yang min, kemudian titik Z-nya adalah di sini. Nah, untuk menghitung Z-nya dari mana, ini alfa 1 kali Z1 ditambah alfa 2 dikali Z2 dibagi alfa 1 ditambah alfa 2. Nah, kemudian ini ada contoh langsung terkait metode Tsukamoto. Nah, di sini contohnya adalah suatu perusahaan makanan kaleng yang akan memproduksi makanan jenis ABC, dan dari data 1 bulan terakhir, ini permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari, dan permintaan terkecil itu bisa sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang ini terbanyak bisa sampai 600 kemasan per hari, dan terkecil itu pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, ini sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum adalah 7.000 kemasan per hari. Nah, untuk efisiensi mesin serta sumber daya manusia, tiap hari diharapkan perusahaan itu bisa memproduksi paling tidak ada 2.000 kemasan. Nah, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy, ini sebagai berikut. Untuk
Rule pertama, jadi jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang ya berkurang ya, karena permintaannya turun tapi persediaannya masih banyak. Kemudian untuk rule kedua, ini jika permintaan turun dan persediaannya sedikit, maka produksi barang juga berkurang. Karena permintaannya kan turun, persediaan juga sedikit, kan nggak masalah. Karena permintaannya turun. Nah, kalau persediaannya dibanyakin juga nanti akan berakibat malah menimbun di gudang ya. Kemudian untuk rule ketiga, ini jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang itu nantinya akan bertambah. Ya, pasti ya, karena permintaannya naik. Dan persediaannya juga meskipun banyak, karena permintaannya naik, jadi produksi juga tetap harus bertambah, biar kita tetap punya persediaan. Kemudian untuk rule 4, ini jika permintaan naik dan persediaan sedikit, kemudian maka kita harus menambah produksi juga. Jadi permintaan naik dan persediaan sedikit nih. Nah, otomatis kita juga harus memproduksi lebih. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kemasan makanan jenis A, B, C yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Oke, nah dari data yang diketahui gitu kan, ada 3 variabel fasi yang akan dimodelkan, yaitu permintaan yang terdiri dari atas 2 himpunan fasi, yaitu naik dan turun. Kan tadi permintaannya naik sama turun ya. Nah, kalau permintaan turun, itu kan dia, kita cek lagi, permintaan terbesar itu sampai 5.000. Oke, maksudnya di sini dari awal turun itu dari nilai mu 1 turun ke bawah sampai 0. Nah, ini yang paling besar kan 5.000. Kemudian di sini ini naik. Nah, naiknya itu kenapa di angka 1.000? Kita cek karena permintaan terkecilnya dia itu per harinya adalah 1.000 kemasan. Jadi kita mulai dari 1.000. Nah, kalau 1.000 kan bisa naik ya. Nah, ini dari 0 mu-nya ke atas. Kalau naik kan mu-nya tambah naik. Nah, yang ditanyakan itu adalah 4.000. 4.000, kalau 4.000 gimana nih? Nah, kalau ini sebenarnya ada hitungannya ya. Nah, untuk kalau kalian lihat hitungan himpunannya yang kemarin, jadi ada A, B, C, D itu ya, yang di trapesium atau apa gitu. Nah, untuk trapesium kan kayak D dikurangi B, dibagi D dikurangi C, jadi kayak gitu ya. Nah, itu juga sama konsepnya, cuma ini kan kita pakainya X, jadi yang ditanyakan. Nah, untuk mu permintaan turun, ini kan kita cek, dia mulainya adalah dari 1. Kan kalau turun dari atas ke bawah kan, nggak mungkin dari 0. Nah, jadi yang batas atasnya itu adalah 1. Kemudian yang tengah, ini adalah yang ditanyakan. Nah, yang 4.000 ini. Jadi, 5.000 dikurangi X dibagi, ini 4.000-nya ini karena ini ya 5.000 dikurangi 1.000. Jadi ini 5.000 dikurangi 4.000 dibagi 5.000 dikurangi 1.000. Nah, ya. Ini rumusnya. Kemudian yang batas bawahnya kita pakai yang 0. Oke. Jadi untuk yang batas atas 1, ini X-nya adalah kurang dari sama dengan 1.000. Ya. Di sini ini kurang dari sama dengan 1.000. Nah, yang 0 ini ke sana. Berarti lebih dari sama dengan 5.000. Kalau yang ini batasnya sesuai dengan X-nya. Ya kan dia diantara ini sama ini kan. Jadi X itu adalah lebih dari sama dengan 1.000 dan kurang dari sama dengan 5.000. Nah, untuk mu permintaan naik. Nah, kalau naik itu kan berarti dari bawah ke atas. Itu kita batasnya mulai dari 0, yang atas kan. Yang tengah itu berarti tetap ya batasnya dari sini, tapi kan isinya di sini. Nah,
Maka untuk rumusnya adalah X min 1000 dibagi 4000. 4000 dari mana? Sama kayak yang di bawah sini. Jadi ini penyebutnya sama. 5000 dikurangi 1000. Jadi 4000. X-nya adalah 4000 dikurangi 1000, maka hasilnya ini 0,75. Kalau yang turun ini tadi 0,25. Nah, batasnya kalau ini sama yang tengah. Jadi ini kalau batasnya sama semua ya. Jadi tergantung dari batas yang ininya. Kalau yang tadi dimulai dari 1, karena turun kan dari atas ke bawah. Kalau yang naik dari bawah ke atas. Jadi dari 0 ke 1. Jadi kita bisa mencari nilai keanggotaannya untuk mu. Permintaan turun dengan nilai 4000 itu adalah 0,25. Dan mu untuk permintaan naik itu 4000 adalah 0,75. Kemudian kita lanjut yang persediaan. Kalau persediaan ini tetap ya terdiri atas himpunan fasi, yaitu sedikit dan banyak. Nah, untuk yang sedikit tadi itu kan kita dimulai dari 100. Paling sedikit persediaannya 100 dan paling banyak adalah 600. Sama konsepnya, jadi untuk yang awal ini ya, nilai mu-nya dari atas ke bawah. Kemudian untuk yang ini dari bawah ke atas kan dari sedikit ke banyak, kalau ini dari banyak ke sedikit. Nah, yang ditanyakan itu adalah gimana jika persediaannya adalah 300. Nah, kita cek hitungannya. Konsepnya sama kayak tadi ya. Untuk yang mu persediaan sedikit, itu kita mulai dari 1. Ya kan, dari sedikit nanti ke turun ya. Dari banyak ke sedikit, ini nilainya dari 1 ke 0. Jadi untuk nilai atasnya adalah 1 dan nilai bawahnya adalah 0. Ini adalah X-nya. Rentangnya juga sama. Nah, ini Y. Y ini berarti kurang dari sama dengan 100. Kalau yang ini, yang 0 berarti malah lebih dari sama dengan 600. Nah, untuk X-nya berapa? Untuk X-nya berarti rentangnya adalah di antara X lebih dari sama dengan 100 dan X lebih kecil dari sama dengan 600. Nih. Oh, sorry, Y ya, karena variabel kedua. Kalau yang tadi X, kalau yang ini Y, karena variabel kedua. Nah, ini juga sama, untuk yang Y persediaan banyak, ini dimulai dari 0. Kan kalau banyak itu kan naik ya, dari sedikit ke banyak. Ini mulai dari 0. Kemudian ini juga sama ya, tentangnya kita sesuaiin aja. Tapi kalau yang ini kan, karena dia dari sedikit ke banyak, maka Y, ini kan anggaplah ya, Y dikurangi 100 dibagi 600 dikurangi 100. Nah, 500 itu dari ini. Saya pakai pointer. Oke. Nah, jadi di sini untuk mu persediaan sedikit dengan nilai 300, ini berarti ya, ini 600 dikurangi 300 dibagi 600 dikurangi 100, hasilnya adalah 0,6. Untuk mu persediaan banyak dengan nilai 300, ini sama dengan 300 dikurangi 100 dibagi 600 dikurangi 100. Jadi hasilnya 500, hasilnya sama dengan 0,4. Nah, untuk produksi barang ini yang ditanyakan, jadi tetap ya, ada dua himpunan fasi, ada berkurang dan bertambah. Untuk berkurang, di sini kan dari banyak ke sedikit ya. Nah, itu untuk produksinya dia paling sedikit adalah memproduksi 2000 dan paling banyak adalah memproduksi 7000. Nah, untuk fungsi keanggotaannya, karena ini yang dicari ya, jadi kita belum tahu nih setnya berapa. Maka ini sama, untuk yang berkurang, ini kan berarti mulai dari sini ya, 1 ke 0. Di batas atasnya 1, batas bawahnya 0. X-nya kan berarti di tengah-tengah sini. Oh, Z-nya. Kalau yang ini Z.
Berarti di sini rentangnya untuk yang satu adalah kurang dari sama dengan 2000. Untuk yang Z-nya, yang tengahnya adalah Z lebih besar dari sama dengan 2000 dan Z lebih kecil dari sama dengan 7000. Kemudian yang Z bawahnya ini berarti lebih yang 0 ya, lebih dari sama dengan 7000. Nah, untuk rumusnya sebenarnya sama. Jadi Z-nya kan kita belum tahu nih titiknya di mana. Jadi 7000 dikurangi Z dibagi 7000 dikurangi 2000. Untuk yang berkurang. Nah, kalau yang mu persedia produksi barang bertambah, ya ini juga sama konsepnya. Dimulai dari 0 ke atas. Jadi dari 0 ke 1. Z-nya di daerah sini. Jadi kalau Z-nya di sini kan berarti Z dikurangi 2000 dibagi 7000 dikurangi 2000. Nah, rentangnya sama. Nah, kita hitung dengan fungsi implikasinya. Jadi rule pertama kan jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Nah, ini kita ambil dari ini ya, masing-masing mu yang tadi kita udah hitung. Nah, untuk alfa predikat pertama, jadi ini untuk rule pertama, mu permintaan turun dan itu berarti irisan. Persediaan banyak, min. Nah, jangan lupa Sukamoto pakainya min. Jadi mu permintaan turun dengan nilai 4000 dengan mu persediaan banyak dengan nilai 300. Nah, nilainya tadi yang mu permintaan turun adalah 0,25 dan mu persediaan banyak adalah 0,4. Kita cek ya, mu permintaan turun. Hasilnya berapa? Tadi 0,25. Mu persediaan banyak 0,4. Nah, sama ya. Tapi kita pilih yang paling kecil nilainya karena min. Maka hasilnya untuk alfa predikat 1 adalah 0,25. Nah, kita lihat himpunan produksi yang barang berkurang. Kan ini kan, produksi barang berkurang. Ini gimana ngitung Z-nya? Nah, ini produksi barang berkurang, hitung Z-nya kayak gini. Berarti tinggal dimasukin aja. 7000 min Z dibagi dengan 5000, ini 7000 dikurangi 2000 ya. Itu sama dengan 0,25. Jadi akan diketahui kalau Z1-nya adalah 5750. Ini berarti Z-nya ini adalah 5750 untuk menghasilkan 0,25. Kita lanjut ke, nah kenapa R2 saya loncatin? Karena hasilnya sama. Jadi permintaan turun dan persediaan berkurang ya, kalau nggak salah. Persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Jadi hasilnya sama, 0,25 dengan 0,6. Kan minnya 0,25. Hasilnya sama. Kemudian kita langsung ke R3. Jadi jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Alfa predikat 3 ini adalah berarti mu permintaan naik dan persediaan banyak. Nah, kita pakai min. Jangan lupa ya, karena dan itu adalah memang min. Kalau atau itu baru max ya biasanya. Nah, untuk min, di sini mu permintaan naik 4000, itu nilainya adalah 0,75. Dan mu persediaan banyak 300, ini adalah nilainya 0,4. Jadi cek lagi nanti di hitungannya. Karena kita pilihnya min, maka 0,75 dan 0,4, yang paling kecil adalah 0,4. Maka hasil dari alfa predikat 3 adalah 0,4. Kemudian lihat himpunan produksi barang bertambah. Nah, produksi barang bertambah. Kita cek rumusnya Z gimana? Sini. Jadi kita pakai yang ini. Z min 2000 dibagi 7000 min 2000. Maka ini perhitungannya Z min 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,4. Maka akan diketahui perhitungannya Z3 sama dengan 4000. Nah, jadi Z-nya ini itu adalah 4000. Kemudian untuk yang row keempat, ini produksi barangnya sama ya. Jadi jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Untuk alfa predikat 4 ini mu permintaan naik dan persediaan banyak. Hasilnya adalah
Untuk yang naik ini 0,7, permintaan naik 0,75 dan persediaan sedikit ada 0,6. Nah, yang paling kecil itu kan 0,6, maka hasil mu predikat alfa predikat 4-nya adalah 0,6. Nah, karena ini produksi barang bertambah, jadi rumusnya sama kayak yang row 3 ya. Z-min 2000, Z-min 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,6, maka Z4-nya jika dihitung adalah di sini 5000. Nah, kalau sudah dihitung fungsi implikasinya, maka kita hitung defalsifikasinya. Nah, kemudian kita defalsifikasi dengan mencari nilai Z. Tadi sesuai dengan rumusnya, Z itu sama dengan alfa predikat dikali Z dibagi sigma alfa predikat. Nah, ini alfa predikat 1 kan tadi 0,25 dikali 5750. Untuk alfa predikat 2 itu sama nilainya, dan alfa predikat 3 ini 0,4 dikali 4000 ditambah 0, untuk Z. Alfa predikat 4 ini 0,6 dikali 5000 dibagi dengan alfa predikat masing-masing ya, 0,25, 0,25, 0,4, 0,6. Maka di sini hasilnya adalah 7.475 dibagi dengan 1,5. Hasil akhirnya untuk metode Tsukamoto ini adalah berarti jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi itu sebanyak 4.983 kemasan. Nah, jadi ini ketika permintaannya 4.000 dan persediaannya senilai 300 gitu ya. Nah, yang harus diproduksi adalah sebesar 4.983 kemasan. Nah, jadi seperti itu untuk yang metode Tsukamoto ini bisa buat forecasting juga ya. Kalau untuk yang fuzzy, teman-teman bisa cek untuk penelitian-penelitian. Jadi ada yang peramalan menggunakan fuzzy. Kita lanjut ke metode selanjutnya. Ini ada metode Mamdani, sering juga dikenal dengan nama metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan. Sebenarnya tahapannya sama ya. Yang pertama ini pembentukan himpunan fuzzy untuk falsifikasi, aplikasi fungsi implikasi atau rule tadi, pembuatan rule, terus komposisi aturan, dan penanggasan atau defalsifikasi. Jadi sama untuk tahapannya. Kalau yang tahapan falsifikasi, ini kalau di metode Mamdani, variabel input maupun variabel outputnya dibagi menjadi satu atau lebih dari himpunan fuzzy. Nah, untuk aplikasi fungsi implikasinya, di Mamdani ini yang digunakan adalah min. Sama ya, kayak yang Tsukamoto. Kemudian, komposisi aturan tidak seperti penalaran monoton. Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu max, additive, dan probabilistic OR atau prober. Nah, kalau OR itu kan memang nantinya kita akan pilih yang max ya. Nah, untuk metode max ini diperoleh dengan mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi data fuzzy, dan mengaplikasinya ke output dengan menggunakan operator OR atau union. Jika semua proposisi telah dievaluasi, jadi output akan berisi satu himpunan fuzzy yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proporsi. Nah, ini untuk rumusnya mu SFXI, ini pakainya max-nya. Mu SFXI, mu KFXI. Keterangannya di sini mu SF adalah nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke I, dan mu KF ini adalah nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke I. Jadi di sini ada permisalan 3 aturan proposisi pada R1. Jika biaya produksi rendah dan permintaan naik, maka produksi barang bertambah. Untuk rule kedua, jika biaya produksi standar, maka produksi barang juga normal ya. Dan rule ketiga, jika biaya produksi tinggi dan permintaan turun, maka produksi barang berkurang.
Nah, kemudian ini untuk grafis dari metode Mamdani. Jadi apabila digunakan fungsi implikasi min, maka metode komposisi ini sering disebut dengan nama max-min atau min-max atau Mamdani. Nah, untuk yang rule pertama, tadi ada jika biaya produksi rendah dan permintaan naik, maka produksi barang bertambah. Ini dari atas ke bawah itu rendah ya. Kalau dari bawah ke atas berarti dia naik. Ini agak beda ya. Kalau tadi Supamoto itu grafiknya tajam semuanya, kalau ini dia lebih ke melengkung untuk input fasi. Yang pertama nih ya. Kemudian di sini aplikasi operasi fasi ini adalah N. Nah, karena N itu min ya. Jadi pilih yang kecil untuk rule yang pertama ini. Kemudian kalau yang standar, nah ini kan normal, maka dia kayak membentuk kurva normal gitu ya. Karena cuma satu rule-nya, jadi ya ini nggak ada input untuk yang kedua. Nah ini normal untuk grafiknya. Nah kalau yang misal ditanyakan di titik ini ya, berarti dia dipotong di daerah sini. Nah kita ambil potongannya. Ini nanti akan berlanjut kalau untuk Mamdani, potongan-potongannya ini. Terus kemudian untuk yang ketiga, rule ketiga ini jika biaya produksi tinggi dan permintaan turun, maka produksi barang berkurang. Ini biaya produksinya tinggi, permintaannya turun. Nah, cara yang didapat adalah di titik ini, maka yang dipilih adalah min, tetap ya. Nah, di sini. Jadi aplikasi metode komposisinya, nah dia pakai yang max. Nah ini diambil. Nanti mana yang max dipilihan? Nah, jadi dijadikan satu dulu grafiknya. Baru nanti kita hitung centroidnya. Untuk metode aditif atau sum, jadi solusi himpunan fasi ini diperoleh dengan cara melakukan banded sum terhadap semua output daerah fasi. Nah, ini untuk rumusnya USF XI sama ya, min cuma yang di sini ada tambahan satunya. Baru mu SF XI ditambah mu KF XI. Ini sama untuk keterangannya. Cuma bedanya yang tadi nggak ada satu, kalau yang ini ada satunya. Kemudian metode probabilistik OR atau probor. Pada metode ini, solusi himpunan fasi diperoleh dengan cara melakukan produk terhadap semua output daerah fasi. Secara umum dituliskan. Nah, ini untuk rumusnya. Mu SFXI ditambah mu KFXI dikurangi mu SFXI dikali mu KFXI. Keterangannya sama ya. Nah, bedanya ini dia rumusnya dijabarkan. Kemudian di tahap penegasan atau defasi, jadi input dari proses defasifikasi ini adalah himpunan fasi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fasi. Sedangkan output yang dihasilkan nanti merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fasi tertentu. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fasi dalam range tertentu, harus dapat diambil nilai krips atau nilai tegasnya sebagai output. Ini kayak yang Sukamoto tadi, nanti akan keluar, oh outputnya berapa nilainya. Dan ini untuk daerah fasi A tadi ya, sesuai dengan grafik A, B, C. Nah ini jadikan satu. Mana yang paling gede? Nah ini nilai yang diharapkan adalah di tengah-tengahnya. Nilai sentroidnya. Gimana ngitungnya? Nah ini ada beberapa metode diklasifikasi pada komposisi aturan Mamdani. Antara lain ada metode sentroid atau composite moment. Jadi di metode ini solusi kris diperoleh dengan cara mengambil titik pusat Z bintang daerah fasi secara umum dirumuskan seperti ini. Jadi bisa pakai integral Z mu Z dz dibagi dengan integral Z mu Z dz. Atau ini Z bintangnya adalah sigma J sama dengan 1 sampai N. ZJ mu
ZJ dibagi sigma J sama dengan 1 sampai N mu ZJ. Ini ada beberapa metode difalsifikasi pada komposisi aturan Mamdani, ada metode dissektor. Nah, untuk solusi CRISP diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fasi yang memiliki keanggotaan separuh dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah fasi. Nah, ini untuk ZP integral R1 DZ sama dengan integral P Rn U ZDZ. Untuk metode mean of maximum atau MOM, ini solusi CRISP diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Kalau LOM, mean largest of maximum, diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar juga dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Kalau yang smallest, ini smallest of maximum. Solusi diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki keanggotaan maksimum. Jadi beda-beda. Ini ada contoh untuk Mamdani. Jadi sama contohnya dari yang Sukamoto, tapi kita lanjutkan untuk penyelesaian dengan Mamdani. Jadi fungsi implikasinya kita pakai min. Untuk rule pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Sama. Jadi ini tadi ya, karena yang diminta itu permintaannya 4.000, persediaannya 300. Nah, maka gimana produksinya? Jadi tetap kita pilih titik yang minimum. Level predikatnya kan 0,25. Nah, ini yang untuk rule pertama. Di titik 0,25. Untuk rule kedua juga sama kayak yang tadi ya, Sukamoto kan juga sama, titiknya sama 0,25. Untuk rule ketiga, ini karena min-nya adalah 0,4, maka dia yang terpilih. Jadi potongannya yang di paling minimum. Ini potongannya kan antara 0,75 sama 0,4, lebih kecil 0,4. Jadi ambil yang potongan 0,4. Grafiknya dipotong. Kemudian yang alfa predikat 4, ini yang terpilih min-nya adalah 0,6. Jadi di sini yang terpotong. Oke. Kemudian dari hasil simplifikasi tiap aturan, ini digunakan metode max untuk melakukan komposisi antar semua aturan. Jadi dijadikan satu. Nah, tadi yang A1 yang mana? Yang paling kecil ya, 0,25 bertingkat 0,4, 0,6. Nah, ini bertingkat. Kemudian daerah hasil dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A1, A2, dan A3. Nah, ini garisnya udah masing-masing ya. Sekarang kita cari nilai A1 dan A2. Untuk A1 itu karena produksi barangnya meningkat, maka kita pakai rumus Z yang kalau teman-teman ingat. Nah, Z yang bertambah, produksi barang bertambah. Ya, kalau tadi Z, makanya kalau ini A1 min 2.000 dibagi 5.000. Maka kan ini 0,25 titiknya. Jadi A1 diketahui adalah 3.250. Untuk A2, ini kita kayak cari sentroidnya gitu ya. A2 dikurangi 2.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,6. Maka A2 sama dengan 5.000. Jadi ini hasilnya A2 adalah 5.000. Nah, ini komposisi antar aturannya. Jadi yang nilai atasnya kita pakai nilai yang terkecil kita pakai 0,25. Kemudian yang tengah-tengah ini ya, baru 0,6 yang paling tinggi. Nah, untuk areanya berarti 0,2 kita pakai area ini ya, kurang dari 3.250. Kemudian untuk yang area tengah, Z, min 2.000 dibagi 5.000. Ini antara 3.250 sampai 5.000. Jadi ini 3.250, ini 5.000.
Kemudian 0,6-nya kita ambil yang lebih dari sama dengan 5.000. Kemudian ada penegasan atau diversifikasi sama. Kita kebetulan ini pakai rumusnya yang integral. Jadi untuk batasnya ini yang M1 dari yang terbawah pakai dari 0 sampai 3250. Kemudian nilai mu-nya yang kita pakai adalah 0,25 ZdZ. Nah, ini bisa dihitung hasilnya sekian. Untuk M2 ini 3.200, jadi berlanjut ya, karena kan naik 3.250 ke 5.000 integral Z-min 2.000 dibagi 5.000 ZdZ. Integral 3.250 hingga 5.000 hasilnya adalah sekian. Nah, untuk M3 ini yang paling tinggi, integral 5.000 sampai 7.000 pakai mu 0,6. Maka hasilnya adalah sekian. Kemudian kita hitung luas tiap daerah. Nah, untuk A1 ini kan tadi diketahui 3250 sama 0,25 ya. Nih, 0,25, 3250. Hasilnya adalah A1 2,5. Nah, ini ikutin rumusnya aja ya. Untuk A2, ini kan 0,25, 0,6 antaranya. Jadi 0,25 tambah 0,6 dikali 5.000 dikurangi 3.250. Kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 743,75. Kemudian untuk yang A3 ini 7.000 dikurangi 5.000 ya. 7.000 dikurangi 5.000 kali 0,6. Ini adalah 1.200. Titik pusatnya jadi diperoleh untuk ini Z-nya hasil M1 ditambah M2 tambah M3 dibagi dengan masing-masing luas setiap daerah A1, A2, A3. Maka hasilnya adalah 4.247,74. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi adalah sebanyak 4.248 kemasan. Kalau hasilnya dibandingkan lebih sedikit dari Sukamoto tadi ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk metode Sugeno. Penalaran dengan metode Sugeno ini hampir sama dengan penalaran Mamdani. Hanya saja output konsekuen sistem tidak berupa himpunan fasi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Untuk model fasi Sugeno ini ada dua, ordinal dan orde 1. Untuk yang ordinal ini jika X1 adalah A1, X2 adalah A2, dan X3 adalah A3, sampai Xn adalah An, maka Z itu sama dengan K. Dengan nilai AI adalah himpunan fasi ke I sebagai anteseden dan K adalah suatu konstan tegas sebagai konsekuen. Kemudian kalau yang orde 1 ini jika X1 sama dengan A1, sama ya seterusnya sampai Xn adalah An, maka Z-nya ini ada perhitungannya P1 kali X1 hingga Pn kali Xn ditambah Q. Nah, ini dengan AI adalah himpunan fasi ke I sebagai anteseden dan PI adalah suatu konstanta tegas. Ke I dan Q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Jadi ini berupa konstanta. Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka difasilitasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Untuk evaluasi rule-nya ya. Jadi yang pertama, kalau if X adalah A3 dengan nilai 0,0 atau Y adalah B1 dengan nilai 0,1, maka karena OR kita pilih yang max. Nah, ini yang 0,1 ya, yang lebih besar. Jadi Z adalah K1 dengan nilainya 0,1. Kemudian untuk rule kedua, jika X adalah A2 bernilai 0,2 dan Y adalah B2 bernilai 0,7, maka karena N kita pilih yang min. Jadi yang min adalah 0,2, maka
Z adalah K2 dengan nilai 0,2. Untuk rule 3, if X adalah A1 bernilai 0,5, maka langsung ya, karena nggak ada perbandingannya, maka Z-nya K3 ini bernilai 0,5 juga. Dan untuk komposisinya, Z adalah K1 0,1, Z adalah K2 sama dengan 0,2, dan Z adalah K3 bernilai 0,5. Nah, ini sigmanya bertingkat K1, K2, K3. Untuk diklasifikasi, kita pakai weight average atau WA. WA di sini adalah mu K1 dikali K1 ditambah mu K2 dikali K2 ditambah mu K3 dikali K3 dibagi mu K1 ditambah mu K2 ditambah mu K3 sama dengan 0,1 kali 20 ditambah 0,2 kali 50 tambah 0,5 kali 80 dibagi 0,1 tambah 0,2 tambah 0,5 sama dengan 65. Ini contoh ya, berdasarkan yang K1, K2, K3 yang di atas tadi. Jadi nilainya karena tidak ada soalnya, jadi ini langsung nilainya untuk K1-nya 20, K2-nya 50, dan K3-nya 80. Nah, tinggal dikali mu-nya tadi sesuai yang ada di komposisi. Oke, di sini ada contoh model fuzzy Sugeno. Oke, untuk contoh model fuzzy Sugeno, di sini kita mengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan berat badan. Untuk inputnya ini ada tinggi dan berat badan, jadi outputnya ada kategori kesehatan. Yang pertama ini sangat sehat, simbolnya SS, indeksnya 0,8, dan sehat S, indeksnya 0,6, terus menurun ya. Untuk agak sehat AS indeksnya 0,4, tidak sehat TS indeksnya 0,2. Nah, untuk fungsi keanggotaan yang tinggi ini kita bagi dari sangat pendek ke sangat tinggi. Untuk sangat pendek ini 0 sampai 120. Pendek ini ada 115 sampai 145 dan seterusnya. Untuk yang sangat tinggi pokoknya di lebih dari 180 sampai 185. Nah, ini lebih dari itu. Kemudian kalau yang berat ini dari sangat kurus. Dari 0 sampai 45 untuk kategori kurus 40 sampai 55 dan seterusnya. Kategori sangat berat dari 80 sampai 85 ke atas. Nah, ini untuk rules-nya harusnya ada ini ya untuk model yang sehat, cuma nggak ada grafiknya. Harusnya ada seperti yang metode-metode sebelumnya. Untuk rule di sini langsung dijadikan satu ya, karena kalau dalam bentuk if then pasti sangat banyak if then-nya. Nah, ini kita langsung modelkan kayak tabel gini. Kalau jika dia sangat pendek dan sangat kurus, maka hasilnya sangat sehat. Nah, kalau dia hasilnya sangat pendek dan beratnya sangat berat, berarti dia tergolong tidak sehat. Dan if tinggi dan berat dan sehat. Jadi bacanya kayak gitu kalau pakai if then. Nah, kemudian gimana kalau kondisi untuk orang dengan tinggi 161,5 cm dan berat 41 kg? Nah, ini perhitungannya untuk sedang, mu sedang, dengan tingginya 161,5. 161,5 itu di daerah sini. Nah, dia kan masuk di kategori sedang kan, sama tinggi. Nah, untuk kategori sedang, dia ngitungnya berarti 165 kan areanya ini ya. 165 dikurangi 161,5 dibagi 165 dikurangi 160. Nah, ini areanya dia. Kemudian hasilnya 0,7. Nah, untuk area yang tinggi, ini kan dia di sini. Jadi 161,5 dikurangi 160 dibagi 165 dikurangi 160. Hasilnya adalah 0,3.
Kemudian untuk yang berat, nah ini dia masuk ke kategori sini, karena beratnya adalah 41. Di sini dia masuk ke area sangat kurus dan kurus. Untuk area sangat kurus, di titik 41, nih, itu berarti 45 dikurangi 41 dibagi 45 dikurangi 40. Hasilnya adalah 0,8. Nah, kalau dia masuk ke area yang kurus, dia posisinya di sini kan. Maka perhitungannya adalah 41 dikurangi 40 dibagi 45 dikurangi 40. Hasilnya adalah 0,2 untuk mu kurus. Nah, ini untuk rules evaluation atau evaluasi dari rule-nya. Nah, dia kan tadi masuk kategori yang sedang dengan tinggi. Nah, untuk masuk kategori sedang dia mu-nya 0,7. Kategori tinggi dia masuk 0,3. Nah, untuk yang berat dia masuk ke kategori sangat kurus dan kurus. Untuk sangat kurus dia bernilai 0,8 dan beratnya untuk kurus dia masuk 0,2. Nah, jadi ini untuk pasangannya. Karena kita pakai relasi N atau DEN, maka yang terpilih adalah yang minimum. Nah, kalau kita pasangkan di sini ya, antara 0,8 dan 0,7 yang minimum adalah 0,7. Maka nilainya di sini 0,7. Kemudian antara 0,2 dan 0,7, ini dia yang minimum dan 0,2. Jadi untuk SS, dia nilainya 0,2 mu-nya. Nah, untuk yang tidak sehat, ini dia mu-nya 0,3 sama 0,8. Minimumnya adalah 0,3. Maka untuk tidak sehat, mu-nya 0,3. Nah, kalau yang sehat, ini kan mu-nya 0,3 dan 0,2. Dan yang terpilih adalah 0,2. Jadi ini untuk mu yang terpilih untuk masing-masing kategori. Nah, ini untuk diklasifikasi. Ini ada tidak sehat, agak sehat, sehat, dan sangat sehat. Itu kita cek untuk tidak sehat 0,3, 0,3, AS agak sehatnya 0,7, ya, agak sehat 0,7, sangat sehat 0,2, sehat juga 0,2. Nah, ini untuk kategorinya. Nah, untuk penentuan hasil akhirnya ini ada dua metode ya. Jadi kita bisa pakai max method. Jadi indeks tertinggi ini 0,7. Hasilnya menjadi agak sehat. Nah, ini jadi yang terpilih adalah di sini, agak sehat. Nah, kalau pakai centroid method, ini kita tinggal kali-kali aja. Jadi untuk masing-masing kategori ini kan ada nilainya tadi. Dari yang tidak sehat, ya, agak sehat 0,4, sehat 0,6, dan sangat sehat 0,8. Untuk indeksnya. Nah, kemudian dibagi dengan nilai fasinya. Nah, hasilnya adalah 0,4429. Untuk risk decision index, ini 0,4429. Harusnya nanti kita bisa cek di grafik outputnya ya, karena tidak ada grafik outputnya. Jadi, untuk risk decision index ini di 0,4429. Jadi, kalau nanti ada grafik outputnya, kita akan tahu dia posisinya di mana. Ya, pastinya di agak sehat. Cuma untuk posisi pastinya agak sehatnya seperti apa, itu bisa nanti dicek di grafik outputnya. Nah, ini untuk hasil max-nya ya, yang paling besar ini adalah hasilnya agak sehat. Jadi itu untuk metode Sugeno. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.